Ini adalah sebuah kasus rujukan di mana terjadi kehamilan twin to twin transfusion syndrome pada janin monokorionik monoamniotik, di mana pada pemeriksaan sebelum tindakan yang dilakukan 4 hari sebelumnya terlihat 2 janin masih dalam kondisi hidup. Janin pendonor dan penerima atau resipien sama-sama mengalami kardiomegali, dengan janin yang mendonor terlihat dalam posisi kondisi yang lebih buruk dengan edem sudah mencapai seluruh tubuh hidrops, sementara janin yang resipien mengalami kardiomegali yang cukup ekstrim. Kasus ini sendiri dirujuk pada kehamilan sekitar 24 minggu dengan kondisi polihidramnion yang sangat masif dan telah dilakukan drainase reduksi amnion. Saat itu dikeluarkan hampir sekitar 5 liter sehingga janin masih bisa saya pertahankan hingga mencapai 28 minggu. Dalam kasus ini adalah bekas sesar dengan interdelivery time yang cukup dekat. 4 hari sebelum melakukan tindakan, kedua janin masih terpantau dengan kondisi detak jantung yang aktif, meskipun perburukan sudah terlihat pada janin pendonor yang sudah pada fase hidrops dengan kondisi yang sedemikian parah. Kondisi tetap kita pertahankan pasca amnioreduksi dengan ketuban saat ini sudah terlihat normal, namun plasenta sudah terlihat hidrops membengkak, dengan janin resipien mengalami kardiomegali yang cukup ekstrim. Namun pembengkakan lebih terjadi pada janin yang mendonor. Namun saat itu terlihat kondisi keduanya masih dengan detak jantung yang aktif. Perbedaan pertumbuhan sendiri mencapai 26-27% perbedaan antara janin A dan janin B. Dan kita putuskan untuk melakukan pemantauan permingguan secara ketat. Tentunya dengan kita upayakan pemberian medikamentosa untuk mencegah agar air ketuban tidak terlalu bertambah secara ekstrim. Namun pada kunjungan sekitar 4 hari kemudian, si ibu merasa detak jantung ataupun gerakan janin sisi sebelah ini tidak terasa lagi, sehingga dia melakukan kontrol setelah 4 hari, dan kita dapati tersisa janin penerima atau resipien yang masih bertahan dengan kondisi terlihat perbaikan. Namun tetap kardiomegali ekstrim dengan penebalan otot-otot miokard ini terlihat makin jelas. Sementara janin pendonor sudah IUFD, kira-kira masih sekitar 1 kali 24 jam. Kemudian setelah kita informasikan pada si ibu, diputuskan untuk mengakhiri kehamilan dengan persiapan NICU dengan taksiran berat janin mencapai 1,5 kilo pada janin yang hidup. Dengan segala pertimbangan bahwa resiko dari twin to twin transfusion syndrome ini, di mana
kondisi-kondisi zat-zat yang merusak seperti interleukin, prostaglandin bisa memasuki janin yang masih hidup, maka diputuskan untuk melakukan terminasi kehamilan dan dipersiapkan NICU.